Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abim Alim, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Lampung, angkatan tahun 2021. Di video kali ini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Pangestu dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Lampung, angkatan tahun 2021. Saya bersama dengan teman kelompok saya, yaitu Muhammad Abib, akan mewawancarai pegawai dari suatu minimarket, lebih tepatnya yaitu Alfamart, mengenai bagaimana sistem dokumentasi dan pencatatan dari transaksi pembelian barang. Jadi dalam wawancara tersebut akan dijelaskan bagaimana proses, alur, serta rincian dari transaksi tersebut. Serta kami juga nantinya pada akhir video akan menjelaskan bagaimana sih flowchart yang benar dari transaksi pembelian barang di Alfamart. Oke, jadi karena waktu masih pagi, jadi kemungkinan di supermarket tersebut masih belum terlalu ramai, dan masih ada kemungkinan besar wawancara dapat dilakukan dengan lancar. Jadi langsung aja kita ke sesi wawancaranya. Mbak, ini saya mahasiswa dari Universitas Lampung jurusan akuntansi. Mau tanya kalau saya mau videoin proses transaksi di sini boleh nggak kak? Boleh, silakan. Boleh ya kak. Alfamart itu gimana sih kak prosesnya gitu alurnya? Proses untuk transaksi masuk ke pos ini ya, Oh dari sini terus langsung ke sistem gitu atau gimana kak? dari dia belajar dari customer dulu, terus langsung ke scan ke komputer kasir. Oh, Contohnya ini ada yang beli ini satu nih, ya. kita scan, barangnya udah masuk, Oh, kita input kartu plastik dulu, karena kalau nggak diinput kartu plastik dia nggak bakal bisa keluar dari pos. oke. Kita plus enter dulu ya. Kalau ada member kita scan, kalau nggak ada kita lewatin. Katanya Oke. pembayaran pakai apa, card, wallet atau mau pakai cash. Misalnya mau pakai wallet, kita masuk SPP nih. Oh wallet tuh Masuk ke wallet, pilih pembayarannya sesuai Oke. sama yang customernya mau minta Shopee atau GoPay. oke. Kalau customernya mau pakai cash bisa langsung Bisa lunas langsung dulu. tunai gitu ya. Kalau mau pakai ini kita pakai kode dulu. Kalau nggak pakai kode dia nggak bakal ke input. Kita cari dulu, misal GoPay ini nomor 20, ambil, pakai kode dari barcode dari HP customer, kan dia pakai GoPay. Iya. Kita scan aja. Tapi kalau customernya minta cash, kita langsung aja cash close truk, langsung keluar gitu aja. Setelah ini selesai, untuk proses agar barangnya motong, misalkan cuma minta bayar cash ya, Oke. kita langsung aja input cash sesuai dengan nominal. Nominal yang dia kasih gitu ya. 5.000 kita input 5.000, kita proses, Oh, terus enter. Kalau orang mau donasi kita input donasi, kalau enggak kita input enggak. tidak gitu ya. Oke. Proses sudah selesai, keluar setruk, biar barang motong langsung penjualan hari ini kita akan sales. Oh. Jadi data kita masuk ke server. Jadi langsung tiap transaksi langsung masuk ke server gitu ya Iya kak ya? Pak, setiap transaksi masuk ke server karena untuk komputer utama kan dia ada di server tuh. Untuk penjualan on hand segala macam sales dia langsung ke server komputer Oke. sebelah samping. Kalau ini kan hanya untuk pos Langsung penjualan. oh gitu. Oh. Kalau nggak bisa masalah kadang barangnya nggak motong. Selesai kita cek di lapangan sales, dia ada penjualannya nih. Tadi barusan tariannya sudah masuk. Jadi instan langsung masuk server gitu Iya, ya nggak usah gitu ya. Oke tadi namanya siapa kak? Dua Agis ya. Dwi Agustia. Oke. Udah gitu aja sih kak. Makasih ya kak wawancaranya. Oh. Oke. Thank you. Oke, jadi begitulah wawancara yang telah kami lakukan kepada pegawai Alfamart tersebut mengenai sistem operasional yang mereka terapkan.
Untuk lebih jelasnya mengenai sistem operasional beserta sistem pencatatan dan juga sistem penyimpanan yang diberlakukan pada Alfamart akan dijelaskan oleh rekan saya melalui flowchart yang telah kami siapkan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana flowchart dari transaksi pembelian barang di Alfamart. Bisa dilihat terlebih dahulu di bagian pembeli ini, itu seperti biasa di dalam flowchart itu diawali dengan mulai atau start dan diakhiri dengan selesai atau end. Nah, yang pertama memilih barang. Seperti biasa memilih barang ini merupakan hal yang umum jika orang-orang ke minimarket. Hal yang dilakukan pertama kali pasti memilih barang. Digunakan simbol manual operation, yang dimana simbol manual operation ini itu merupakan simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer, jadi dilakukan secara manual. Lanjut menyerahkan barang yang telah dipilih itu ke kasir. Nah, di sini terhubung tuh dengan konektor line ke bagian kasir, yang dimana kasir ini menerima barang yang telah kita serahkan. Oke, sebelum lanjut ke bagian kasir, lanjut terlebih dahulu ke melakukan pembayaran. Nah, melakukan pembayaran ini juga ada hubungannya dengan memverifikasi pembayaran serta memverifikasi transaksi. Oke, selanjutnya dari melakukan pembayaran itu, setelah kita melakukan pembayaran, baik itu cash, menggunakan kartu atau scan barcode, kita akan menerima struk. Nah, ini merupakan simbol dokumen yang dimana simbol dokumen ini menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output dicetak ke kertas. Oke, setelah kita menerima struk, diakhiri dengan selesai atau end. Lanjut ke bagian kasir. Nah, tadi kan kasir tuh udah menerima barang tuh dari kita yang menyerahkan barang ke kasir. Ini bisa dilihat garis konektor lainnya. Lanjut melakukan scan barcode barang. Seperti biasa tadi sudah dijelaskan di video wawancaranya. Itu setelah kasirnya menerima barang, pegawai tersebut akan melakukan scan barcode barang untuk mengetahui rincian harga dan lain-lain. Setelah melakukan scan barcode barang, lanjut ke memverifikasi transaksi. Nah, dari memverifikasi transaksi ini, kita akan ditanyai untuk melakukan pembayaran itu secara cash atau menggunakan kartu ATM. Jika sudah memverifikasi pembayaran, nah ini kasir akan menghasilkan struk transaksi. Jadi struknya itu ada dua tuh ya, struk yang kita terima sama struk transaksi yang disimpan sama bagian kasir. Oke, dari bagian kasir lanjut ke bagian akuntansi keuangannya. Nah, seperti biasa tuh di siklus akuntansi ya, itu untuk penjurnalannya itu di awal pasti menganalisis struk transaksi ya. Seperti biasa dalam siklus akuntansi, setelah melakukan penjurnalan dilanjutkan dengan buku jurnal. Nah, ini merupakan logo buku jurnal ini merupakan logo simbol dari processing simbol, yang dimana processing simbol ini merupakan simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Jadi pembuatan buku jurnalnya ini itu dilakukan oleh komputer. Buku jurnal lanjut ke buku besar. Akun-akun yang sudah di dalam jurnal umum tersebut masukkan ke dalam buku besar. Dari buku besar lanjut lagi ke neraca saldo. Nah, di neraca saldo itu menggunakan simbol dokumen ya. Neraca saldo seperti biasa dilakukan penyesuaian lagi. Dari penyesuaian ini lanjut ke neraca saldo yang sudah disesuaikan. Seperti biasa dalam siklus akuntansi, jika sudah jadi jurnal neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian, lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Nah, dari neraca saldo disesuaikan, lanjut lagi ke worksheet atau kertas kerja. Nah, baru tuh jadi laporan keuangan. Nah, di laporan sebelum masuk penjelasan lebih detail dari laporan keuangan, masuk terlebih dahulu ke tutup buku. Seperti biasa dalam siklus akuntansi maupun di perusahaan-perusahaan mana itu
Jika sudah diterbitkan laporan keuangan, pada akhir tahun pasti akan dilakukan tutup buku dan diakhiri dengan N. Selesai dari flowchartnya. Oke, masuk. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dari laporan keuangan itu ada 4 ya. Laporan laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, dan arus kas. Nah, dari 4 jenis laporan keuangan ini itu memakai logo, merupakan simbol dari simbol input dan output. Jadi maksudnya itu ini merupakan output akhir dari transaksi di awal. Tadi kan inputnya itu kan itu apa namanya, struk transaksinya. Nah, outputnya itu ini laporan laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, dan arus kas. Jadi asal diawali dengan penerimaan struk transaksi dari transaksi pembelian dan diakhiri dengan laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan ini ada 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, posisi keuangan, dan laporan arus kas. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan mengenai flowchart dari transaksi pembelian barang di Alfamart. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.